Bahwa peranan dari DPR dalam rangka menghadapi bencana itu sesuai dengan fungsinya dan tidak. Yang pertama adalah di bidang legislasi, bersama dengan Menteri PU, peranan Komisi 5 membuat undang-undang penataan ruang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak. Ada dua hal yang bisa saya sampaikan dalam kaitan ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa RTH ruang terbuka hijau itu harus 30%. Kita berdebat, Pak. Kita ambil contoh DKI. DKI itu dalam perdanya hanya menetapkan 19%. Kemudian pada tahun 2007 tata ruangnya dan rencana strategisnya 2010 baru sampai kepada penataan 19% saja. Yang kedua, ada undang-undang tentang penanggulangan bencana. Dari penanggulangan bencana ini yang tadinya ada BAKOR, Badan Koordinasi Bencana Alam, kita tetapkan sekarang ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu dua dari legislatif. Kemudian dari segi pengawasan, kalau boleh kami menyampaikan, kami mengambil contoh saja kegiatan untuk menanggulangi masalah banjir di DKI. Mungkin Pak Menteri PU dan juga Pak Paskah masih ingat, Komisi 5 khususnya dalam rangka penanganan ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh diawali dari tahun 2004. Kita mengundang Dirjen Sumber Daya Air dengan DKI. Dari sanalah terjadi satu kesepakatan apa saja mestinya yang akan dilaksanakan. Kemudian berlanjut setelah bencana yang tadi sampaikan, bencana besar banjir dari tahun 2007. Ada dua hal yang penting yang kita lakukan. Yang pertama dari segi kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dana apa yang harus, kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah, kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, lebih penting daripada itu dari segi anggaran. Tadi Pak Menteri mengatakan Pak Pitoyo harus selesai tahun 2009. Padahal pada waktu itu masih bingung gimana caranya. Ide dari kami bersama dengan Menteri PU itu apa yang dinamakan program multi-years. Jadi kontrak sekali tahun 2009 selesai kecuali tanahnya tidak ada. Nah, ini juga peranan dari DPR, seperti Pak Markan tadi menanggapi bagaimana seharusnya DPR itu. Tidak saja terlepas daripada itu, kalau saya bisa sampaikan catatan dari pertemuan, kami mengundang mulai dari Menko, Menteri Perhubungan, Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Bappenas, dan 3 gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten untuk membahas masalah-masalah banjir ini. Jadi tadi ada program misalnya penataan sungai. Jangan sungai saja dinormalisasi, tapi bagaimana pemudik-pemudik itu bisa mendapat rumah rusunawa yang dibangun oleh Menteri Perumahan Rakyat dan lain sebagainya. Jadi dorongan-dorongan dari pemerintah itulah yang dari DPR itu yang menjadikan saya kira peranan DPR sangat besar dan perhatian kita pada masyarakat terhadap banjir ini memang merupakan satu hal yang sangat penting. Ditambah lagi kita juga di dalam tadi Pak Paskah menyampaikan ada pra bencana. Mitra kerja Komisi 5 ini ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita perhatikan perantannya sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Paskah, pemerintah telah menyiapkan bagaimana menghadapi tanggap darurat terhadap banjir, bagaimana menghadapi tsunami dan lain sebagainya. Itu peralatan kita sudah bukan main, cukup untuk itu. Demikian juga yang terakhir, tugas kita adalah tugas anggaran. Kalau kita perhatikan anggaran Pak Menteri, dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, ada yang anggarannya ditetapkan melalui kita APBN, tapi juga ada yang ditetapkan melalui anggaran 99 karena mudah pengelolaan. Oleh karena itu yang multi-years yang hampir berjumlah 3 triliun, 1,7 triliun ditambah dengan 1,5 triliun terakhir, itu dialokasikan untuk menangani masalah banjir. Saya kira terakhir pertanyaannya adalah
apakah bisa pemerintah ini segera merealisir apa yang sudah kita sepakati, dan apakah masyarakat kita sudah siap untuk bisa menanggulangi banjir secara bersama-sama. Saya kira itu baik, Pak Adi. Saya kira